Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angeli Kristiana Taluai dengan NIM 240403119. Saya merupakan anggota dari kelompok 2B, yang dimana kali ini kelompok kami akan membawakan materi teknik sampling. Nah, jadi kalau dipikir-pikir teknik sampling itu apa ya? Teknik sampling merupakan sebuah cara untuk mengambil sebagian anggota dari seluruh populasi untuk mewakili populasi tersebut dalam sebuah penelitian. Pada umumnya, terdapat dua teknik sampling. Yang pertama, probability sampling, yang dimana seluruh anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Yang kedua, ada non-probability sampling, yang dimana seluruh anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Perkenalkan, nama saya Fajar Eko Batubara dengan NIM 240403111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang kami gunakan. Jurnal pertama berjudul Analysis of Student Problem Solving Skills in 9 Class Biology Learning at State Senior High School SLEM Regency. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memecahkan masalah saat pembelajaran biologi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemecahan masalah pada siswa di Indonesia masih rendah, sekitar 44%. Jurnal kedua yang kami gunakan berjudul Backward Design Strategi Pembelajaran dalam Meningkatkan Keterlibatan Siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi pembelajaran backward design dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Vera Fianova dengan NIM 240403078. Jurnal pertama menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan survei untuk mendeskripsikan pemecahan masalah siswa. Populasi adalah siswa kelas 11 di 17 SMA di Kabupaten Sleman dengan sampelnya sebanyak 249 siswa dari 9 SMA. Dipilih melalui probability sampling dengan teknik cluster sampling. Sedangkan untuk jurnal kedua menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi strategi pembelajaran. Partisipan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu melalui non-probability sampling dengan teknik snowball sampling. Perkenalkan, nama saya Alice Gracia dengan NIM 24093. Kasus yang pertama itu adalah menceritakan bagaimana problem solving yang ada pada siswa-siswi dari sebuah sekolah SMA. Teknik yang dapat kita gunakan itu adalah cluster sampling. Nah, cluster sampling ini adalah sebuah teknik pengambilan sampel yang cocok digunakan ketika jumlah orang atau populasi yang ada dalam kelompok itu sangat besar. Sehingga dengan menggunakan teknik cluster sampling, beberapa orang ini atau populasi akan dibagikan ke dalam per kelompok sesuai dengan jumlah kelasnya. Yang kedua adalah bagaimana strategi untuk meningkatkan pembelajaran dengan melibatkan siswa. Nah, teknik sampling yang dapat digunakan itu adalah snowball sampling. Nah, apa itu snowball sampling? Snowball sampling adalah sebuah teknik pengambilan sampel yang ketika pewawancara menanyakan kepada seseorang, nah seseorang ini akan merekomendasi orang lain yang lebih tepat untuk dijadikan bahan wawancara, sehingga informasi yang didapatkan lebih tepat dan sesuai. Halo Sobat Statis, sebelumnya perkenalkan nama saya Reza Okubarni Brutu dengan NIM 240403111. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari kedua jurnal ini adalah untuk jurnal yang pertama, penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya keterampilan pemecahan masalah yang ditunjukkan oleh siswa kelas 11 di SMA Negeri Sleman, khususnya dalam aspek memahami masalah, mengevaluasi berbagai alternatif, dan merancang solusi yang efektif. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun sekitar 65,8% siswa yang mampu memahami masalah dengan cukup baik, tetapi hanya sebesar 37% yang menunjukkan kemampuan memadai dalam mengevaluasi alternatif. Jurnal yang kedua, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya penelitian ini berangkat dari permasalahan rendahnya keterlibatan dan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran, khususnya dalam hal pengembangan kemampuan berpikir kritis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa model backward design merupakan pendekatan yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut dengan mengadopsi 3 tahapan utama, yaitu yang pertama menetapkan tujuan akhir pembelajaran, yang kedua merancang instrumen penilaian yang sesuai, lalu yang ketiga menyusun aktivitas dan strategi instruksional. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Frans Gabriel Ginting dengan NIM 24097. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan pengambilan sampel berdasarkan teknik probability sampling dan non-probability sampling dari jurnal yang kami teliti. Dari jurnal pertama, peneliti melakukan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan probability sampling, yaitu cluster sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan untuk mencari data kuantitatif yang akurat secara statistik. Selanjutnya dalam jurnal kedua, teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah non-probability sampling, yaitu snowball sampling. Teknik ini dilakukan secara berurut berdasarkan referensi dan jaringan personal.